Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam rahayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Mudah-mudahan damai selalu. Untuk yang sakit, mudah-mudahan cepat sembuh. Yang bekerja mendapat rezeki yang berkah. Amin. Kadang-kadang saya itu ketawa sendiri melihat netizen Indonesia dan netizen Malaysia. Ya kenapa? Ya. Bagaimana nggak malah tertawa bila menyimak perdebatan atau saling olok antara Indonesia dan Malaysia dalam banyak hal ya. Nah, tentu ini termasuk perdebatan mengenai olahraga, ya. Terutama sepak bola. Netizen Indonesia itu amat bangga dengan tim nasionalnya. Ya. Begitu pula netizen Melayu, Malaysia. Padahal seharusnya mereka bikin tim sepak bola ala Melayu, bukan tim Malaysia. Ya. Yang jelas bagi kami perdebatan seperti itu hanyalah sebagai hiburan. Orang Indonesia umumnya juga paham mengenai cara memajukan bangsa dalam segala bidang. Semua itu bisa dicapai dengan kerja keras dan dilakukan secara bertahap sekaligus konsisten. Kesadaran serta kegigihan bangsa Indonesia yang memiliki nasionalisme dan kepribadian yang jauh lebih kuat dibandingkan Malaysia itu mulai membuahkan hasil. Dari budaya yang populer, Indonesia seperti musik, drama, atau sinetron berkembang amat bagus ya. Jadi intinya kaum Melayu Malaysia itu jelas kebingungan mengenai budaya modern. Mereka mungkin hanya artis Alip Sukri yang bisa mereka banggakan. Adapun dalam urusan bahasa, jelaslah bangsa Indonesia itu telah unggul dan mendunia. Adapun kaum Malaysia atau kaum Melayu dalam kebingungan, bahkan menangis setiap hari di bilik termenung. Suatu saat pernah bahasa Melayu Malaysia itu diubah namanya jadi bahasa Malaysia, tapi tetap gagal. Total kaum Cina di Malaysia itu tetap tak sudi menggunakan bahasa Melayu karena terasa sebagai bahasa kampung dan kurang keren. Malah yang terjadi kaum Melayu rame-rame belajar bahasa Mandarin agar bisa bekerja di perusahaan Cina. Mereka pun harus belajar bahasa Inggris kalau tidak mau Melayu Malaysia akan selamanya jadi pengemis di subsidi negara. Begitulah nasib kaum Melayu Malaysia yang sesungguhnya saat perdebatan dengan netizen Indonesia itu sangat seru ya. Malaysia biasanya menggunakan atau memamerkan kemajuan ekonomi Malaysia, padahal yang bikin maju Malaysia adalah Inggris dan Cina. Kaum Melayu hanya jadi penonton, jadi jangan pernah merasa rendah diri jika berdebat dengan netizen Malaysia dalam masalah apapun. Kalau mereka menyinggung pekerja kita di Malaysia, katakan saja mengenai bangsa Indonesia, bangsa besar ya, di mana-mana dan mungkin juga akan menjajah Malaysia. Intinya Malaysia cepat maju itu bukan karena kehebatan Melayu. Malaysia kaum itu adalah kaum Melayu ya. Jadi tetaplah kaum yang terlalu tergantung dengan subsidi, dan mereka akan kelabakan jika ekonomi negeri kasino ini menurun. Perbedaan negara Indonesia dan Malaysia akan lebih jelas lagi kalau kita lihat dari sejarah berdirinya negara. Malaysia pada dasarnya ya, Malaysia itu negara buatan Inggris ya. Tanpa Inggris yang mendalanginya mungkin Sabah dan Sarawak mau bergabung ya, sebagai kaum ya, dengan Indonesia, dan mereka mudah terpengaruh karena bikin negara kasino itu adalah Inggris. Jadi negara Malaysia itu bukan
hanya untuk Melayu tapi juga untuk kaum Cina, India dan Sabah, Sarawak. Jadi Melayu bukanlah pemilik Malaysia sepenuhnya. Itu yang jelas bahasa Melayu pun gagal dimartabatkan di Malaysia. Ya. Jangankan rakyat Malaysia, khususnya ini orang-orang Cina kah, India kah, yang sudah tinggal di sana itu pun tidak mau pakai bahasa Melayu. Bagaimana memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan? Kan kasihan ya. Nah, di sana itu orang Melayu itu kalau bahasa kasar jadi hamba raja. Sekalipun bergelar profesor, kaum Melayu Malaysia itu hanya hamba sultan, bukanlah manusia martabat yang seutuhnya. Negara Malaysia bukanlah negara yang memiliki pribadi yang kuat ya. Karena apa? Karena sudah terlanjur British itu menguasai Malaysia. Jadi sampai sekarang tidak bisa berkutik apa-apa itu tentang Melayu Malaysia itu. Kalau dia mau merubah, harusnya bisa merubah jadi satu ya. Melebur jadi satu, baru muncullah Melayu Malaysia. Tapi apa daya, kekuatannya sangat minim Melayu. Contoh yang paling nyata saja ya, yang baru-baru ini baru rame populer. Melayu ini kan identik dengan agama Islam. Tapi kenapa negaranya ya itu mengesahkan makanan nasional adalah sop babi? Tentu ini kan ada sejarahnya terbentuknya. Artinya di dalam parlemen sana kekuatan Melayu dengan kekuatan ya rombongan itu masih kalah jauh, sehingga tidak bisa berkutik dengan mencanangkan bahasa itu. Ya kita tahulah, kita nggak menyinggung agama nanti namanya rasis ya. Jadi itulah kenyataan yang ada. Walaupun sekarang masih ribut dibahas di sana, tapi tentunya itu bukti bahwa Melayu di Malaysia itu tidak bisa berbuat apa-apa ya. Jadi di mana kebanggaannya orang-orang Melayu di sana. Ditambah lagi akhir-akhir ini terjadi bencana masalah di persepak bolaan, sudah kalah ya, pemain-pemainnya malah kena, kalau bahasa Indonesia, persekusi, artinya dianiaya oleh pendukungnya sendiri ya. Saya pikir itu mudah-mudahan ini sebagai pembelajaran untuk kita semua. Terima kasih. Merdeka.